Dengan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, terpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat. Terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu rekan kepala sekolah, juga ibu-ibu guru PAUD sekecamatan. Pada hari ini kita hadir di sini untuk mengikuti kegiatan dalam rangka mendukung rekan kita Ibu Gertrudis yang mengikuti calon guru penggerak. Mungkin sebentar kita bisa mendengarkan presentasi yang dibawakan tentang diseminasi budaya positif. Sebelumnya marilah kita mendengar sambutan dari Ibu Ketua Gugus. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati para kepala sekolah yang berkesempatan hadir, yang saya banggakan rekan-rekan guru, dan yang saya kasihi Ibu Fania sebagai seorang guru penggerak, calon guru penggerak. Seperti kita ketahui bahwa Ibu Fani adalah salah satu rekan guru kita dari TKN Santo Gabriel Nabeo yang sedang mengikuti program guru penggerak. Dari awal kita sudah memberi dukungan agar beliau dapat melaksanakan program ini sampai pada akhirnya. Hari ini kita diundang ke sini untuk mengikuti salah satu kegiatan yang akan diadakan oleh ibu guru ini. Salah satu kegiatan itu yaitu diseminasi tentang budaya positif. Untuk itu, saya mengharapkan untuk para rekan guru, para kepala sekolah, agar kita bisa menyimak dan terus mendukung ibu guru ini sampai pada akhirnya. Itu saja sambutan dari saya.
Untuk waktu selanjutnya saya langsung berikan kepada Ibu Guru untuk bisa berbagi kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan Ini memang harus kami lakukan karena di pendidikan guru penggerak ini sebagai aksi nyata yang harus kami laporkan. Seperti yang sudah ibu-ibu lihat di depan, ada foto ibu fasilitator saya, Ibu Elizabeth dan Colin. Dia berasal dari Kupang. Kemudian di sebelahnya ada ibu pengajar praktik, Ibu Anastasia Lewat. Jadi selama pendidikan ini saya didampingi oleh ibu fasilitator dan ibu pengajar praktik. Sebelum mengenalkan tentang budaya positif, saya ingin mengajak ibu-ibu semua untuk bermain. Ibu-ibu yang bagian kiri saya menggenggam, mengepak tangannya. Kemudian ibu-ibu yang bagian kiri akan mencoba untuk membuka kepalan tangan tersebut. Yang bagian kiri mengepal tangan dan yang bagian kanan akan mencoba membuka kepalan tangan. Coba kita saling berhadapan. Yang bagian kiri dan kanan saling berhadapan. Yang bagian kiri seakan-akan di dalam itu kepalan tangan itu ada sesuatu yang paling berharga. Ya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Iya, terima kasih ibu-ibu. Ya, jadi di permainan ini kira-kira menurut ibu-ibu apa makna atau pesan dari permainan ini? Mungkin ada yang tahu, bisa angkat tangan. Mungkin ada ibu-ibu yang tahu. Apa makna atau pesan dari permainan ini? Ya, Ibu Berna. Baik, terima kasih. Ini sebuah kepalan tangan ini bisa diibaratkan seperti sebuah kehidupan. Ya, terlebih khususnya kehidupan anak ya. Misalnya dari dalam diri anak, kalau misalnya anak tersebut dia sudah mengatakan tidak mau belajar ataukah tidak mau untuk berteman dengan temannya, otomatis orang lain tidak akan pernah bisa memaksanya. Jadi saya rasa hanya seperti itu saja. Sekian dan terima kasih. Ya, mari kita tepuk tangan. Mungkin masih ada dari teman-teman guru yang mempunyai pesan atau makna yang bisa kita petik dari permainan tadi. Ibu Ima mungkin, Ibu Mary. Atau Ibu Yuli? Ya, bagaimana Ibu Yuli? Dalam kegiatan ini kita tidak melihat siapa yang salah atau siapa yang benar, tetapi semua diminta untuk berpartisipasi aktif. Ya, terima kasih Ibu Lita. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin dari pemikiran saya bahwa kepalan tangan ini seperti atau diibaratkan hidup, kita punya kehidupan tidak bisa diketahui oleh orang lain. Terima kasih, saya kembali. Ya, tepuk tangan.
Jadi baik, terima kasih untuk Ibu Berna dan Ibu Lita. Jadi kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Berna dan Ibu Lita. Makna dari permainan tersebut bahwa siapapun tidak bisa masuk ke dalam diri kita, tidak bisa mengontrol diri kita jika kita tidak mengizinkannya. Hanya kita yang bisa membuka atau mengontrol diri kita, seperti dalam permainan tersebut. Seperti Ibu Yuli dan Ibu Mary, kalau Ibu Yuli tidak mengizinkan Ibu Mary untuk membuka kepalan tangan, maka kepalan tangan itu tetap akan tertutup. Dari permainan ini, kita dihubungkan dengan posisi kontrol kita sebagai guru dan anak. Selama ini, kita selalu merasa bahwa anak itu dapat kita kontrol. Anak itu dapat kita atur sesuai dengan kemauan kita. Padahal di budaya positif ini kami diajarkan dan ingin berbagi praktik kepada teman-teman guru untuk mengubah pola pikir atau paradigma kita dari stimulus respon ke teori kontrol, di mana kita tidak bisa mengubah diri anak, kita tidak bisa mengontrol anak. Ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid yang sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi keputusan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak baik. Jadi, ketika anak mengizinkan dirinya untuk dikontrol, pasti karena ada motivasi. Di sini saya ingin mengingatkan ibu-ibu semua tentang 3 motivasi perilaku yang berasal dari dalam diri anak dan dari luar diri anak. 3 motivasi itu, yang pertama ada motivasi karena takut hukuman. Jadi anak-anak melakukan sesuatu karena takut dihukum. Bukan karena keinginan dari diri anak, tetapi karena takut dihukum, yang sifatnya hanya bersifat sementara atau jangka pendek, sehingga tidak memungkinkan kita untuk menciptakan budaya positif seperti yang kita impikan. Yang kedua, ada motivasi perilaku karena ingin mendapat pujian atau penghargaan, di mana anak terdorong melakukan sesuatu jika ada pujian atau penghargaan. Ini masih identitas gagal anak. Karena apa? Karena bukan berasal dari dalam diri anak. Yang terakhir, ada motivasi karena memang dia menghargai diri sendiri, menghargai nilai-nilai yang dipercayainya, atau yang biasa kita ketahui, nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu di mana? Adanya di profil pelajar Pancasila. Ada bergotong royong, ada ketuhanan yang Maha Esa, dan lain sebagainya. Sementara di sekolah ada nilai menghargai orang lain, sopan santun, jujur, dan lain sebagainya. Itu termasuk
nilai kebajikan universal. Setelah kita mengetahui tentang motivasi dari perilaku anak, kita juga harus mengenali kira-kira apa kebutuhan anak. Kenapa anak sampai melakukan hal tersebut? Anak melakukan hal tersebut karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh anak. Kebutuhan apa yang harus kita ketahui? Ada 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar bertahan hidup seperti apa? Coba, siapa yang tahu? Seperti apa? Iya, makan dan minum. Yang kedua ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap anak, bukan hanya setiap anak, tapi setiap orang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Jika kita tidak mendapatkan kasih sayang atau rasa diterima, akan membuat kita berperilaku negatif. Jika ke anak akan mungkin lebih jahil atau lebih suka cari gara-gara terhadap teman yang lain, suka iseng. Itu jika kebutuhan dasar akan kasih sayangnya tidak terpenuhi. Yang berikutnya ada kebutuhan penguasaan. Setiap kita pasti ingin dihargai, dipercayai untuk bisa melakukan sesuatu yang benar-benar bagian dari diri kita. Begitu pula anak. Mereka juga memiliki rasa untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka mampu. Berikutnya ada kebutuhan dasar atas kebebasan. Anak-anak menjadi bosan jika kita tidak memahami kebutuhan apa yang sedang ingin dipenuhi oleh anak. Berikutnya ada kebutuhan dasar atas kebebasan. Anak-anak menjadi bosan jika kita tidak memahami kebutuhan apa yang sedang ingin dipenuhi oleh anak. Berikutnya ada kebutuhan akan kesenangan. Seperti apa? Seperti bermain. Karena apa? Karena dunia anak itu bermain. Jika dalam pembelajaran kita tidak melakukan dalam kegiatan permainan, maka anak akan bosan, akan mengganggu teman. Ya, jadi itu kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar. Ketika kita sudah mengetahui tentang 5 kebutuhan dasar manusia, maka kita harus menempatkan diri kita di posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua ada posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga ada posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semua, kira-kira selama ini dalam pembelajaran selama ini, ibu-ibu menggunakan posisi kontrol yang mana jika anak melakukan
kesalahan. Mungkin ada yang bisa? Posisi kontrol selama ini yang kita lakukan. Bagaimana? Ibu Ima, Ibu Mary? Ya. Kalau dari saya mungkin juga lakukan di sekolah saya, yaitu di penghukum. Karena kalau anak-anak membuat sesuatu selalu memberi target, harus bisa. Kalau tidak bisa sebentar, jangan keluar, jangan istirahat. Itu mungkin dari saya saja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kris sudah menyampaikan posisi kontrol yang sering digunakan selama ini. Jadi kita jujur saja, posisi kontrol selama ini memang kita gunakan posisi kontrol penghukum. Selain penghukum mungkin ada yang lain? Atau semua kita menggunakan penghukum? Mungkin ada yang sebagai teman, atau mungkin pembuat merasa bersalah, atau mungkin sebagai pemantau. Mungkin ada, atau semua kita sama dengan Ibu Kris sebagai penghukum. Sama? Ya, jadi baik. Selama ini memang kita sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Tapi itu masih kita termasuk dalam identitas gagal. Sehingga anak melakukan sesuatu itu karena motivasi eksternal atau dari luar diri anak, yang mana hanya akan bertahan dalam waktu paling lama mungkin sekitar 5-6 jam. Di luar dari pulang sekolah, kita tidak bisa mengontrol diri anak. Anak akan kembali seperti perilaku semulanya. Jadi sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui posisi mana yang seharusnya kita gunakan atau yang seharusnya dimiliki oleh diri kita. Kalau sebagai penghukum, anak datang langsung kita kasih hukuman. Kenapa datang terlambat? Cuci piring kah, cuci apa, pilih kotoran, kita langsung kasih hukuman. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, anak datang terlambat, mungkin kita bilang, kenapa harus datang terlambat? Mungkin ada yang lain, atau semua kita menggunakan penghukum. Mungkin ada yang sebagai teman, atau mungkin pembuat merasa bersalah, atau mungkin sebagai pemantau. Mungkin ada, atau semua kita sama dengan Ibu Kris sebagai penghukum. Sama? Ya, jadi baik. Selama ini memang kita sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Tapi itu masih kita termasuk dalam identitas gagal. Sehingga anak melakukan sesuatu itu karena motivasi eksternal atau dari luar diri anak, yang mana hanya akan bertahan dalam waktu paling lama mungkin sekitar 5-6 jam. Di luar dari pulang sekolah, kita tidak bisa mengontrol diri anak. Anak akan kembali seperti perilaku semulanya. Jadi sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui posisi mana yang seharusnya kita gunakan atau yang seharusnya dimiliki oleh diri kita.
Kalau sebagai penghukum, anak datang langsung kita kasih hukuman. Kenapa datang terlambat? Cuci piring kah, cuci apa, pilih kotoran, kita langsung kasih hukuman. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, anak datang terlambat, mungkin kita bilang, kenapa harus datang terlambat? Kamu tidak kesian ibu guru? Ya, di situ anak merasa bersalah. Oh, gara-gara saya membuat ibu guru saya dimarahi mungkin. Atau sebagai teman juga bagus, tetapi anak hanya akan meniru guru yang disukainya, tidak semua guru diikuti. Jadi motivasi yang muncul baru dari eksternal, bukan dari dalam diri anak. Kalau sebagai pemantau, guru-guru hanya mengingatkan anak, apa aturan di sekolahnya kita, apa konsekuensi jika datang terlambat. Itu sebagai pemantau. Tetapi yang paling bagus yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Harus mengetahui bagaimana cara atau langkah-langkah untuk membuat anak berada di posisi kontrol manajer. Caranya bagaimana? Dengan mengetahui 3 segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan menghakimi tetapi memperbaiki. Di restitusi, anak dibiarkan melakukan kesalahan, tetapi anak juga dibiarkan untuk menemukan solusi dari permasalahannya dan bertanggung jawab atas perilaku yang telah dibuat. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contohnya, anak datang terlambat tadi, kita tidak langsung, kenapa datang terlambat? Kita bisa menggunakan pertanyaan atau konotasi yang lebih positif. Kira-kira, mungkin dengan suara yang lebih lembut, kira-kira kenapa sampai datang terlambat? Tidak apa datang terlambat. Kita menstabilkan emosi. Kita menstabilkan emosi anak. Tidak apa datang terlambat. Semua kita pasti pernah melakukan kesalahan. Semua kita pasti pernah terlambat. Lalu kita mulai validasi tindakan yang salah. Kita tanya, kira-kira apa yang membuat kamu sampai terlambat? Mungkin dia bisa menjawab, oh ibu, saya bangun terlambat, atau oh ibu, saya tadi mama papa tidak kasih bangun, seperti itu. Ya, terus kita lanjut menanyakan keyakinan. Apa yang kamu yakini? Apa solusi dari kesalahan yang bisa kamu dapatkan? Ya, oh ibu, mungkin saya besok mungkin bangun lebih cepat, minta bapak dan mama untuk ingatkan saya lagi. Seperti itu. Jadi kita tidak langsung menghakimi anak, kenapa kamu datang terlambat, tetapi lebih ke memahami anak. Alasan apa yang membuat anak terlambat dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang dilakukan anak. Ya, ini ada contoh segitiga restitusi dan pertanyaannya. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Di
validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dengan mengetahui segitiga restitusi dan kita bisa terapkan ke anak, kita bersama kita meyakini bahwa dengan sendirinya perubahan positif yang kita cita-citakan di profil pelajar Pancasila tentang budaya. Karena keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi keyakinan kelas itu dia lebih abstrak, bukan secara tertulis. Dan keyakinan kelas itu dibangun atas kesepakatan dari semua stakeholder atau semua pemangku masyarakat yang ada di sekolah. Ketika kita sudah mengetahui tentang keyakinan kelas, posisi kontrol, kebutuhan dasar, maka saya juga meyakini bahwa budaya positif itu bukan hanya sekedar disiplin positif yang kita percaya selama ini, yaitu peraturan, tetapi lebih kepada motivasi diri untuk mengubah pola pikir kita, untuk meyakini nilai-nilai kebajikan universal yang kita percayai, lalu menjalankannya dengan maksimal. Ya, jadi mungkin itu saja dari saya. Jadi mungkin dengan budaya positif yang saya dapatkan ini, saya juga masih belajar karena masih melakukan pendidikan. Saya berharap dengan praktik baik yang sudah saya bagikan, mungkin kita bisa menerapkan di sekolah kita masing-masing, terutama kepada anak didik kita, supaya apa? Supaya kita lebih memahami karakter anak. Ketika anak melakukan kesalahan, kita jangan langsung memberi hukuman, tetapi lebih kepada mengenali kebutuhan apa dan bagaimana menempatkan posisi kontrol kita sehingga anak bisa sampai ke posisi kontrol manajer juga. Sebelum saya menutup kegiatan ini, mungkin semua kita bisa berdiri. Ya. Mungkin bisa ikut gerakan dari saya. Kalau saya bilang selamat siang, ibu-ibu semua bilang siang, luar biasa. Bisa ibu? Bisa. Selamat siang. Siang, luar biasa. Ya, ulang sekali lagi ibu guru. Minta maaf. Selamat siang. Siang, luar biasa. Coba ibu Yuli lebih semangat. Selamat siang. Siang, luar biasa. Terima kasih karena kami dari guru bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya mengucapkan kepada Ibu Epifania Petrudis yang telah memberikan informasi yang terbaik sesuai dengan kurikulum kita sekarang. Jadi kita berikan aplaus untuk Ibu Epifania. Kiranya
pengalaman yang kita dapat hari ini kita bisa bawakan ke sekolah kita masing-masing, lebih khusus dengan kami hari ini, Kecamatan Bolomeze dengan Kecamatan Riau. Pada kesempatan ini juga kami terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Epifania. Kalau bisa kedepannya lagi mungkin ada yang hal-hal baru bisa kumpulkan kami seperti hari ini, supaya sekolah kita dan guru kita menjadi yang terdepan. Sekian dan terima kasih. Garis diskusi dan keyakinan kelas yang sudah saya buat seperti di video ini, mungkin ibu-ibu bisa melihat. Oke, ibu kasih contoh. Yang membuat plastisin dia membentuk manusia. Riana main permainan. Riana simpan. Iya. Mari Riana duduk sini. Ibu guru mau omong dari Riana tuh. Memang Riana bermain. Riana bermain karena bosan. Oh, Riana bosan. Bermain deh. Ibu juga bisa bermain kalau bosan. Tetapi kalau di dalam kelas kira-kira buat apa ya? Belajar. Tadi anak Riana sudah buat kesepakatan kelas atau belum? Sudah. Kira-kira kesepakatan kelas yang mana yang Riana langgar? Belajar. Kesepakatan kelas yang mana yang Riana langgar? Menghargai orang lain atau jujur? Menghargai orang lain. Terus ibu guru mau tanya, Riana kira-kira kalau sudah besar mau jadi apa? Jadi dokter. Caranya bagaimana supaya bisa jadi dokter? Supaya bisa jadi dokter harus apa? Sekolah dulu. Nah, sekolah terus belajar dengan baik. Riana bisa perbaiki diri. Nah, kalau di dalam kelas apa? Belajar dengan baik ya. Kalau mau bermain nanti waktu istirahat. Bisa? Bisa. Pintar terus dulu dari ibu. Anak-anak manis. Sampai mau belajar? Sampai mau bermain? Oke, sebelum belajar dan bermain, guru mau ajar anak TK membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama seperti apa ya? Gotong royong. Ya, gotong royong. Pindah tekan. Gotong royong. Kita buat apa? Sapu-sapu. Kalau papa mama sapu rumah, anak kita juga bantu sapu rumah. Selain sapu rumah buat apa kalau di sekolah? Kalau gotong royong. Contohnya seperti apa? Sapu rumah. Sapu bola atau pilih kotoran. Bagi ibu guru pilih kotoran. Itu namanya gotong royong. Selain gotong royong ada apa lagi? Mandiri. Mandiri seperti apa? Mandiri seperti apa? Contoh mandiri. Kita kalau ibu guru bagi tugas, kerjanya sendiri tidak minta bantu di kerja sampai habis. Terus apa lagi? Gotong royong, mandiri, apa lagi? Sopan santun, pintar novan. Sopan santun seperti apa? Seperti apa? Permisi. Apa lagi selain kata permisi? Kalau kita mau lewat, permisi. Kalau datang pagi, minta maaf. Kalau buat salah, pintar. Apa lagi? Permisi, minta maaf. Apa lagi? Terima kasih. Kalau dapat sesuatu jangan lupa ucap terima kasih. Halo. Manis. Mau belajar? Mau bermain? Sebelum belajar dan bermain, ibu guru mau ajak anak kita membuat kesepakatan kelas.
gotong royong. Kalau gotong royong berarti kalau macam teman satu dibantu ibu pilih kotoran, berarti semua anak-anak bantu pilih kotoran. Itu kerjasama ya. Itu gotong royong. Kesepakatan kelas. Saya. Apa April? Gotong royong apa lagi? Mandiri. Oke, kalau mandiri berarti bagaimana? Kalau mandiri sendiri. Kerja tugas. Ya, kalau pilih kotoran itu dia gotong royong. Kalau mandiri dia kerja tugas sendiri sendiri. Kesepakatan kelas apa lagi? Ayo kasih tahu kesepakatan kelasnya apa lagi? Selain mandiri, gotong royong apa lagi? Hanya dua. Apa? Sopan satu. Apa? Sopan satu. Sopan satu dengar. Sopan satu. Sikap sopan satu. Sikap sopan satu. Sopan satu. Sopan satu berarti kalau lewat bilang lagi. Kalau ada sesuatu bilang kalau betul. Apa lagi? Mandiri, gotong royong, sopan satu. Iya, jujur. Apa lagi? Mandiri, gotong royong. Iya, jujur. Apa lagi? Apa lagi? Mandiri, gotong royong, sopan satu. Iya, jujur. Apa lagi? Mandiri, gotong bisa. Maka sekarang waktunya kita mau kesepakatan kelas. Tadi kan ada banyak, ada kita usul, ada gotong royong, ada mandiri, ada apa tadi? Sopan santun, ada jujur, ibu mesti buat kita menghargai orang lain. Kita pilih 3, menghargai orang lain, sopan santun dengan gotong royong. Mulai sekarang santun jangan lupa ya ucap kata maaf, permisi dengan terima kasih. Bisa mulai dari sekarang? Keyakinan kelas. Hai sangat terima kasih. Halo, saya Fian. Saya TKB. Tadi membuat keyakinan kelas. Saya senang sekali. Terima kasih. Halo, saya Fandi. Membuat keyakinan kelas. Sangat. Nama saya Kristina Bolo sebagai Kepala TKN Ngabel. Terima kasih untuk Ibu kami yang telah menyampaikan materi budaya positif, lebih khusus segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Semoga kami dapat menerapkan budaya positif ini di sekolah kami dan sekolah-sekolah terdekat kami. Sekian dan terima kasih. Kita